Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ainun Zaki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bajar Anam. Perkenalkan, nama saya Gifari Azhar Maulana. Perkenalkan, nama saya Nindyatin Cahya Dewi. Perkenalkan, nama saya Safira Eka Gisina. Perkenalkan, nama saya Isma Bergan Saidayati. Maaf mengganggu waktunya. Kami dari SMPN 5 kelas 8C ingin mewawancarai Ibu tentang lingkungan hidup untuk tugas bahasa Jawa. Sebelum itu, apakah kita boleh mengetahui biodata Ibu? Ya, terima kasih atas kedatangannya. Perkenalkan, nama Ibu Sita Dwiyanti, SPNN. Kebetulan saya pernah ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah. Mungkin kalau sekarang namanya UPT Pengelolaan Sampah. Itu pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Kemudian alamat saya ada di Jalan MH Tamrin nomor 26. Mungkin tahu. Ya, MH Tamrin nomor 26, depannya Basi. Terus saya usia 42 tahun ini. Tindakan apa yang dilakukan ibu jika ditemukan seseorang yang merusak lingkungan? Merusak lingkungan, tentunya kita menegur. Kalau saya pernah berpengalaman di waktu ditugaskan di kelurahan, ketika ada orang membuang sampah, saya melihat sendiri di sungai dan di sana kali banget kan, kita tegur langsung di tempat sambil kita berikan penjelasan. Ada peraturan perundang-undangan tentang bagaimana sanksi untuk membuang sampah sembarangan. Jadi mengedukasi masyarakat. Apa masalah lingkungan yang sering ditemukan di sekitar Ibu? Di sekitar, yang pertama membuang sampah ya, membuang sampah sembarangan. Yang kedua membakar sampah, itu kan juga dilarang membakar sampah. Kemudian pemborosan air, itu kan salah satu ini ya, masalah lingkungan. Itu yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Kenapa sih Bu kebersihan lingkungan itu sangat penting? Yang penting yang pertama karena untuk kesehatan sudah jelas. Ketika lingkungan bersih, tentunya seperti serangga-serangga seperti nyamuk apa itu kan jadi tidak ada, itu kan penyebab penyakit. Nyamuk kan penyebab penyakit, demam berdarah, malaria. Terus yang kedua ada ini, misalkan lingkungan kotor itu biasanya tempatnya sarangnya tikus. Nah, tikus juga membawa penyakit kan, penyakit pes, juga berbahaya untuk manusia. Kalau menurut Ibu, siapa saja yang berperan sebagai buat kebersihan lingkungan? Semuanya harus berperan aktif, karena kalau hanya pemerintah saja atau orang tua saja atau mungkin anak-anak saja itu tidak bisa, harus semuanya di seluruh keluarga, terutama di tingkat keluarga ya. Tingkat keluarga itu misalkan di sampah rumah tangga, kalau kita nggak memilah dari sumbernya, nanti di TPA-nya sendiri akan membludak sampahnya. Mungkin pernah ini ya, di Adiwiyata diberikan edukasi itu. Iya. Kan sudah tahu ya TPA-nya overlap. Sudah penuh, sudah buka baru, malah ini penuh lagi, belum tahun sudah penuh lagi, harus buka lagi. Apa saja dasar atau aturan yang mengatur tentang persampahan? Persampahan sendiri untuk Kota Probolinggo itu ada Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah. Memang sudah lama perdanya, cuma ada yang terbaru itu Perwali atau Peraturan Wali Kota Probolinggo nomor 156 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah
rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Tapi juga ada aturan selain sampah ya, saya tambahkan di situ ada Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 39 Tahun 2023 tentang penetapan taman kota, hutan kota, dan pemakaman sebagai ruang terbuka hijau publik. Apa saja program yang pemerintah di Probolinggo? Kalau di Kota Probolinggo sendiri untuk Bapak PJ Wali Kota yang sudah sekarang kan sudah tiba PJ-nya kemarin awal tahun 2024 itu ada program gerakan bersih-bersih lingkungan yang namanya Gotu Bersih. Kita pernah dengar ya Gotu Bersih. Kemudian ada edukasi masyarakat untuk mereduksi sampah, composting, daur ulang, hingga yang terbaru Pemkot bermitra dengan retail besar, jadi dengan supermarket Indomaret dalam pengurangan penggunaan kresek ya. Kalau belanja di Indomaret atau Alfamaret kan sudah tidak menggunakan kresek plastik. Kira-kira berapa banyak sampah yang dikumpulkan sehari di Probolinggo? Ini sampah yang dikumpulkan atau yang dihasilkan, maksudnya dari rumah gitu ya, dari rumah-rumah dari ya yang dihasilkannya itu dengan penduduk kota sejumlah 243,54 jiwa, timbulan sampah perharinya 121.527 ton, dan timbulan sampah setahun 44.357.355 ton. Iya banyak sekali ya. Segitu. Tapi diperkirakan tahun 2024 ini malah, ini kan data 2023 ya, 2024 diperkirakan bisa 2 kali lipat dari ini, bisa sampai 70 sampai 80 ton, 80.000 ton. Apa saja yang akan terjadi jika kita tidak menyelamatkan lingkungan? Otomatis memperparah efek ini, dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Kita kan sudah merasakan ya, dampak iklim sekarang namanya suhunya semakin panas, tidak seperti mungkin pernah merasakan yang tahun-tahun mungkin pada saat kecil itu tidak sepanas ini kan. Itu sudah salah satu di dampak kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan otomatis ya, terus kerusakan lingkungan jelas sudah banyak terjadi, jadi mencairnya es di kutub utara sehingga menyebabkan apa, air lautnya naik. Nah, itu kan juga akhirnya pulau-pulau yang rendah itu akan tenggelam. Nah, seperti itu. Terus ada timbulnya berbagai penyakit ya kan, semakin banyak penyakit-penyakit yang dulu zaman dulu tidak ada, sekarang timbul ya apa ya, flu itu biasanya kalau dulu flu-nya kan ringan, sekarang flu-nya bermutasi menjadi yang lebih ganas kan ya. Contoh ringannya, kemudian ada berkurangnya persediaan sumber daya alam. Salah satu jika kita tidak peduli dengan itu, jadi penggunaan sumber daya alam yang boros sumber daya alam, terutama yang tidak dapat diperbaiki. Bagaimana cara Ibu mengimbau masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan? Sebenarnya kalau mengimbau, kita sebenarnya dimulai dari diri sendiri dulu. Dimulai dari manusia sendiri, dimulai dari di rumah ya, dari rumah dulu, baru di sekitar rumah. Setelah itu kita praktekkan di sekolah atau kalau bukan di tempat kerja gitu. Jadi
himbauan-himbauannya yang ringan-ringan aja. Biasanya kita tidak perlu berbicara tapi melakukan, lebih ke melakukan, misalkan membuang sampah pada tempatnya, atau misalkan habis kita ada pertemuan apa, atau jajan, misalnya jajan di pinggir jalan, paling ini ya, jajan apa, cilok misal, plastik pasti langsung dibuang ini kan. Ya itu harus di ini kan, jadi disimpan dulu, nanti kalau ada tempat sampah baru dibuang. Jadi dari diri kita sendiri dulu ya. Gitu. Kan sering kita lihat beberapa tempat pembuangan sampah di Probolinggo menumpuk dan mungkin juga mengganggu kenyamanan seseorang yang lewat. Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan tersebut? Sebenarnya ya kembali lagi tadi, yaitu mengolah sampah pada sumbernya. Yaitu kita dari rumah itu sudah mengelola sampah kita supaya tidak menumpuk sampai di TPS. Jadi kalau di rumah itu sudah dikelola, misalkan kita sudah memilah antara plastik dan yang organik, itu kan otomatis residu yang dibawa ke TPS kan berkurang kalau sudah kita kelola sejak dari rumah. Jadi, kalau misalkan yang sampah organiknya bisa buat ditaruh di biopori atau komposter aerob, kan ada ya di sekolah. Terus kalau yang plastik bisa dikumpulkan, nanti bisa dijual kan, atau dibuat apa kerajinan daur ulang itu bisa. Terus Apakah teknologi juga berpengaruh terhadap lingkungan hidup? kalau teknologi itu sebenarnya ada bisa berdampak negatif ataupun berdampak positif. Kalau misalkan kita lihat dampak positifnya apa, teknologi itu seperti lampu hemat energi, ya itu kan dampak positif membantu kita. Terus listrik tenaga surya itu kan terus adanya seperti pengelolaan sampah kan sekarang hasil dari gas sampah itu bisa disalurkan ke rumah-rumah untuk masak, ya kan, di Mayangan itu ada. Kalau dampak negatifnya juga ada, karena meningkatnya limbah B3. Limbah B3 itu apa? Limbah medis, terus baterai dari gadget yang bekas itu termasuk B3. Karena kan mengandung apa, nikel apa ya. Terus kemudian boros listrik juga menyebabkan boros energi. Dalam hal sampah, menurut Ibu, apakah masyarakat sudah bijak dalam mengelolanya? Kalau menurut pengamatan pribadi, masyarakat Kota Probolinggo masih belum bijak secara merata. Jadi ada yang bijak, ada yang belum, tapi masih belum, sebagian besar masih belum ya dalam pengelolaan sampah. Hal ini nampak masih tingginya timbulan sampah di Kota Probolinggo, termasuk yang dibuang di TPS itu yang di pinggir jalan. Bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan untuk mencintai lingkungan? Jadi sebenarnya paling pas itu kalau kita mengedukasi sejak dini. Jadi pendidikan sejak dini tentang lingkungan hidup, terutama di sekolah-sekolah ataupun ketika belum usia sekolah pun juga bisa dilakukan. Jadi edukasinya itu harus di generasi yang muda. Jadi untuk menimbulkan itu memang harus ada. Apakah ada program pengelolaan sampah yang akan menghasilkan barang yang berguna? Ada. Contohnya seperti diketahui mungkin ya di sekolahnya adik-adik itu ada produk daur ulang. Bukan, biasanya kita ada pelatihan produk daur ulang dari sampah plastik, terus ada dari limbah kayu pabrik, misalnya itu ada. Terus kemarin juga ada dari bekas kapal itu dijadikan bekas kapal itu kan ada kapal yang tidak dipakai itu ya, itu dibuat kerajinan. Kemudian dari galon juga ada,
dari eceng gondok ada, terus dari yang terbaru itu dari kulit kerang. Sebenarnya kulit kerang itu kan dibuang gitu aja di pantai. Nah itu didaur ulang untuk dibuat kerajinan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencemaran lingkungan di Kota Probolinggo? Ini sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencemaran. Sebenarnya kembali lagi ya, jadi memang kesadaran masyarakat pasti, karena ya itu tadi belum meratanya masyarakat Kota Probolinggo bijak dalam mengelola sampah. Jadi Apa aktivitas manusia yang sangat berdampak bagi lingkungan? semua aktivitas manusia, segala apa yang kita lakukan, itu mulai dari kita membuka mata, membersihkan tempat tidur. Nah ya, membersihkan tempat tidur kan menjaga kebersihan. Kita setelah pasti mandi ya. Nah mandi itu ketika mandi apa kita sudah hemat air? Nah, itu kan salah satunya ya dari kehidupan kita sehari-hari. Apakah kerannya terbuka terus atau sampai ya kan ya sama berarti. Terus ketika siang hari setelah kita mandi mau berangkat sekolah, apakah lampu kamar tidurnya dimatikan? Hal-hal kecil seperti itu sebenarnya sangat mempengaruhi lingkungan. Itu kecil ya, belum yang kita tidak usah bicara yang besar-besar, yang kecil dulu aja di sekitar kita. Apakah ada daerah yang sulit dijangkau atau dipantau kebersihan pada Kota Probolinggo sendiri? Tidak ada sebenarnya kalau untuk dijangkau atau dipantau, karena kan luasan Kota Probolinggo juga tidak terlalu luas ya, cuma 5.000 km persegi, jadi tidak ada kesulitan. Namun yang kesulitan kita adalah mengendalikan timbulan-timbulan sampah, itu yang susah. Kan biasanya ketika masyarakat yang kebiasaan buang ke sungai, tidak hanya sampah, kadang sampai kotoran hewan itu dibuang ke sungai, terus pampers, terus kasur ya ada itu. Kalau pernah tahu di Kalibanger luar biasa, apalagi kalau musim kemarau ini sampah bukan air isinya Apa tindakan sehari-hari yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar? Tindakan sehari-hari ya seperti yang saya jelaskan tadi, jadi dimulai dari kita membuka mata tadi ya, kemudian dimulai dengan juga pengelolaan sampah di rumah dengan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Tapi sebenarnya memang pemilahan sampah itu tidak hanya 3R, sebenarnya kalau di ini sampai 5R apa ya, 5R itu ada sampai 5R. Jadi tidak hanya reduce, reuse, recycle. Saya lupa 5R itu apa ya, sampai maksudnya mempertahankan penggunaannya, misalnya umur penggunaan plastik atau apa tidaknya. Sebenarnya sumber utama penyebab masalah lingkungan itu apa sih Bu? Dan bagaimana solusi yang bisa diterapkan dari individu masing-masing? Sebenarnya sumbernya ya dari manusia itu sendiri, karena sesuai dengan ini surat Al-A'raf ayat 85 ya kan? Ya itu nanti dibaca apa di situ ya. Di sini janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Nah, itu berarti kan sumber permasalahannya sebenarnya manusia itu sendiri, bukan teknologi, bukan bukan bencana alam, bukan perang kan penyebabnya
kalau penerapan sanksi itu tidak diterapkan secara ini ya frontal ya, jadi tidak diterapkan. Lalu ketika kita melihat ada yang membuang sampah itu ya langsung kita dukung. Padahal ada perdanya, sebenarnya bisa diterapkan, tapi kan masih belum banyak yang mengenal perda persampahan ini. Jadi selama ini kita sebatas himbauan dari tokoh masyarakat atau tulisan-tulisan dilarang membuang sampah, biasanya di sungai, atau saya tahu sungai-sungai itu ada semacam pagar yang tinggi, jadi menghalangi untuk buang sampah. Orang yang naik sepeda motor buang sampah itu, nah itu tujuannya. Jadi sebatas itu di Kota Bogor. Ada yang termasuk dalam Masalah lingkungan banyak, terutama sampah yang tidak terkelola dengan baik, terus perubahan iklim yang tidak berhenti dan jelas, kemudian kenaikan suhu ekstrim, terus eksploitasi hutan dan sumber daya alam itu juga mempengaruhi keseimbangan alam, makanya terjadi bencana atau tanah longsor, banjir bandang itu dari itu. Terus pemborosan penggunaan energi listrik dan air, ya itu. Bagaimana solusi untuk mencegah terjadinya dampak negatif pada kerusakan lingkungan hidup? Ya, jadi ini jawaban dari yang permasalahan tadi ya, tentu saja ya. Ini saya menjawab yang atas, jadi dengan cara yang mengelola sampah dengan baik, terus menjaga kelestarian lingkungan dengan menanam pohon, terus menjaga kebersihan sungai dan sumber air lainnya. Jadi memang terus penggunaan energi listrik dan air dengan bijak, terus mengurangi serta memperpanjang usia penggunaan plastik. Apa yang menyebabkan manusia tidak mencintai lingkungan hidup? Sebenarnya kurangnya edukasi, kurangnya pengetahuan, kurangnya informasi tentang dampak kerusakan lingkungan. Tapi sebenarnya juga banyak sih. Cuma kebanyakan memang manusia abai, jadi tidak terlalu peduli ya, karena lingkungan itu sendiri dampaknya itu tidak langsung, jadi jangka panjang, tidak langsung. Ketika kita menebang pohon kan tidak langsung banjir bandang, ketika itu sudah telah terjadi banyak baru tahunan kan ya. Itu makanya banyak yang tidak mencintai, kurang peduli. Apa yang menjadi harapan Ibu ke depan tentang kebersihan lingkungan ini? Harapan saya pribadi sebenarnya kita, pemerintah bersinergi dengan masyarakat, juga mengedukasi sejak dini adik-adik ya tentang lingkungan hidup. Kita bergerak bersama-sama dalam menjaga lingkungan. Terima kasih atas waktunya Ibu Sita Dwiyanti SPMM. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Semoga hasil wawancara ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan masyarakat. Matur nuwun.